Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berni Hantu dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil karya saya. Pertama itu adalah tentang pendahuluan tentang Politeknik Pertanian dengan penerapan sustainable pendekatan bioklimatik. Politeknik Pertanian ini adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam pertanian berupa pengetahuan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber-sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Adapun perancangan Politeknik Pertanian ini menggunakan konsep penerapan sustainable. Penerapan ini menggunakan kajian dari nilai-nilai dari bidang pertanian sendiri yang diimplementasikan ke dalam perancangan Politeknik Pertanian yang kemudian dapat dioptimalkan. Konsep sustainable ini dapat menciptakan konsep suasana nyaman di mana seniman mampu menyatu dengan lingkungan yang alami sehingga dapat berkonsentrasi menghasilkan karya seni. Prinsip sustainable meliputi keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi. Tiga hal ini menjadi dasar agar terwujudnya kenyamanan, interaksi sosial di dalam atau di luar bangunan, dan pengurangan dampak pembuangan limbah bangunan terhadap lingkungan. Adapun pendekatan bioklimatik, di mana arsitektur bioklimatik ini adalah suasana pendekatan yang mengarahkan arsitek untuk mendapatkan penyesuaian desain dengan memperhatikan hubungan antar bentuk arsitektur dengan lingkungannya. Konsep ini menawarkan solusi desain pasif atau hemat energi untuk mencapai kenyamanan termal. Adapun rumusan masalah yaitu adalah bagaimana merancang Politeknik Pertanian yang dapat mewadahi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana konsep perancangan Politeknik Pertanian yang dapat menimbulkan timbal balik terhadap pengguna. Maksud dan tujuan di sini yaitu diharapkan dapat memfasilitasi perguruan tinggi juga dapat mewadahi pembelajaran berupa ilmu pertanian, menghasilkan perancangan yang dapat menimbulkan timbal balik terhadap pengguna, dan untuk menghasilkan perancangan yang baik dengan tema sustainable arsitektur. Selanjutnya adalah analisis yaitu vegetasi. Seperti kita lihat di gambar bahwa pada bagian nomor 1 itu adalah ladang jagung yang cukup luas bagian 1, dan ini bagian 2 yaitu adalah kontur tinggi. Ini terdapat kontur tinggi di bagian sini, dan sini adalah terdapat pohon pinus, pohon jati. Baru terus yang keempat di sini adalah mayoritas site ditumbuhi tanaman liar atau semak-semak. Ini adalah rumah warga, dan ini adalah memiliki vegetasi bambu yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ini adalah ada ladang ladang warga yang digunakan untuk berladang. Selanjutnya adalah analisis tapak, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Ini adalah pintu masuknya dari sini, itu dari Jalan Profesor Dr. B.J. Habibie, dan jalan keluarnya yaitu diletakkan di Jalan Jainal Umar Sidiki. Ini jalur masuknya dan keluar di sini. Selanjutnya itulah jenis aktivitas yang di laboratorium budidaya tanaman pangan. Yang ruangan pertama itu adalah ruang kepala lab, di mana aktivitasnya itu mengerjakan evaluasi terhadap mahasiswa menggunakan laptop dan duduk-duduk. Pelaku itu kepala lab dan dosen. Selanjutnya adalah ruang praktikum. Aktivitasnya itu melakukan penelitian, membersihkan alat atau bahan, pelayanan terhadap mahasiswa, belajar mengajar, bersih-bersih. Pelaku mahasiswa, dosen, petugas kebersihan. Selanjutnya adalah ruang penyimpanan alat dan bahan.
Aktivitas itu penyimpanan alat dan bahan. Aktivitas menyimpan alat dan bahan. Lab mengambil alat dan bahan. Pelaku mahasiswa dan dosen. Terakhir adalah toilet. Itu aktivitasnya buang air besar atau kecil dan mengganti pakaian. Pelaku itu kepala lab, dosen, dan mahasiswa. Selanjutnya ada hubungan ruang, yaitu auditorium. Yang pertama sini adalah parkir, terus teras, hal utama serta panggung, dan ada ruang ganti wanita, ruang ganti pria, WC pria, dan WC wanita. Selanjutnya itu hubungan ruang laboratorium budidaya tanaman pangan, yang dimana di sini adalah bagian parkir, kafetaria, ruang dosen, ruang kelas, WC umum, lab menyatu dengan ruang kelas. Ada pembatas, kayak ada jembatan begitu, dia menyatu tapi ada penghubung antar kedua bangunan. Dan sini adalah WC lab, ruang servis, dan ruang penyimpanan. Selanjutnya adalah besaran ruang dari laboratorium budidaya tanaman pangan. Yang pertama itu adalah ruang penyimpanan. Dia mendapat kebutuhan yaitu 9 meter persegi, dan ruang kepala lab dia mendapatkan kebutuhan ruang 9 meter persegi, dan ruang praktikum dia mendapatkan kebutuhan ruang yaitu 85 meter persegi. Terus besaran ruang itu auditorium, yaitu hal utama yaitu mendapatkan kebutuhan ruang sebesar 1200 meter persegi, dan gudang dia mendapatkan kebutuhan ruang sebesar 16 meter persegi. Terus ruang ganti pria dan wanita dia setiap ruangan dia mendapatkan 45 meter persegi. Terus WC pria dia mendapatkan 12 meter persegi, dan WC wanita itu mendapatkan 12 meter persegi. Itulah pemaparan hasil dari kerja saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.